Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 25 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati untuk mendengar secara langsung potensi unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Dalam kunjungan ini, Kabupaten Pati diproyeksikan menjadi salah satu daerah prioritas dalam program Desa Ekspor. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kabupaten Pati kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali dan melihat langsung potensi yang dimiliki Pati agar dapat dioptimalkan dalam berbagai program strategis desa. Yandri menyebut Kabupaten Pati akan menjadi prioritas dalam sejumlah program kementerian seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Ketahanan Pangan, Desa Pesisir, Desa Swasembada Air, dan Desa Ketahanan Energi. Program lain seperti BUMDes dan Kopdes juga akan mendapat dukungan penuh. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku usaha, sebanyak 401 desa dan 5 kelurahan di Pati diharapkan mampu berkembang lebih maksimal. Ini akan menjadi prioritas. Dari program-program itu, insya Allah desa-desa yang ada di Pati 400 lebih, ada desa pertanian, desa pesisir, dan lain sebagainya, akan kami maksimalkan melalui kerjasama lintas kementerian lembaga, lintas pelaku usaha, di mana nanti mungkin akan tercipta di Pati nanti ada desa ekspor, ada desa wisata, ada desa ketahanan energi, swasembada air, dan lain sebagainya. Jadi kami datang ke sini dalam rangka untuk melihat langsung, mendengar langsung potensi yang ada di Pati untuk menjadi produk unggulan, karena Bapak Presiden Prabowo punya cita-cita yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini insya Allah dengan kunjungan ini ke depan kita petakan potensi-potensi yang ada di desa-desa di Pati, kita kelompokkan nanti apa yang bisa kita lakukan, termasuk kita mencari pasar, pangsa pasar, sehingga nanti produk-produk dari desa itu bisa lebih meningkat hasilnya. Salah satunya kita kan ada program desa ekspor. Jadi insya Allah nanti beberapa desa di Pati akan menjadi desa ekspor langsung ke negara tujuan. Selain itu, pemetaan potensi dan pencarian pasar akan difokuskan untuk mendorong hilirisasi produk desa agar berkontribusi dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Salah satu sektor yang akan dikembangkan melalui program Desa Ekspor adalah budidaya ikan nila salin. Komoditas ini dibudidayakan di lahan seluas lebih dari 1.800 hektar dengan produksi mencapai 7.500 ton per tahun. Pati mendapatkan guru mata, dikunjungi Bapak Menteri Desa dan Pak Wamen Menteri Desa dengan dirjen-dirjennya, dan juga dikunjungi dari dirjen-dirjen Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tadi dijelaskan oleh Pak Menteri Desa dan tentu saja dari Kementerian Perikanan Kelautan, insya Allah Kabupaten Pati akan mendapatkan prioritas untuk pengembangan usaha perikanan dan juga pedesaan. Jadi kita mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Bapak Menteri Desa. Kita sambut beliau untuk bisa mengembangkan pembangunan di Kabupaten Pati. Dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong modernisasi dan meningkatkan nilai ekspor sehingga kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pati turut meningkat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, terus mendorong pengembangan desa wisata berbasis alam dan potensi lokal. Terbaru, desa ini tengah membuka destinasi wisata bernama Lembah Lereng Merangin yang berlokasi di Dukuh Plaosan. Kepala Desa Pakis Wiwisono menjelaskan bahwa pengembangan wisata desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat
melalui sektor pariwisata. Selain destinasi wisata baru tersebut, pihak desa juga tengah mempersiapkan pembukaan kembali Wisma Bumi Perkemahan yang sebelumnya pernah beroperasi di wilayah tersebut. Targetnya, pada tahun 2026, wisata bumi perkemahan ini sudah dapat kembali difungsikan. Kehadirannya diharapkan menjadi pelengkap fasilitas wisata glamping yang sudah lebih dulu dirintis oleh pemerintah desa. Namun untuk mewujudkan rencana itu, Desa Pakis masih mencari investor yang tertarik menanamkan modal di sektor wisata. Ia optimistis potensi alam Desa Pakis akan menarik minat investor karena memiliki daya tarik berupa hutan wisata alami dan udara sejuk khas pegunungan. Wisata yang akan kita buat berarti wisata lembah lereng Merangan. Itu wilayahnya, jadi tempatnya itu nanti ada di Dukuh Plausan. Di Dukuh Plausan, kemudian untuk yang wisata lereng Merangan itu jadi di Kerajaan Pakis. Tapi kita baru cari inspektor untuk mengembangkan wisata di Desa Pakis. Ya, rencananya kapan targetnya, Pak? Rencananya target itu kita tahun 2026. Jadi kita mulai karena kita sudah ada pendekatan dengan investor. Sekarang yang sudah dipersiapkan apa? Sekarang sudah kita siapkan batu lahan, kemudian kita pemetaan gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Untuk layoutnya. fasilitasnya apa saja sini, Pak? Fasilitas sementara yang ini untuk bumi perkemahan, berarti jalan, kemudian untuk toilet, hanya itu dulu. Yang ditawarkan di wisata apa ini, Pak, nanti, Pak? Yang ditawarnya berarti bumi perkemahan. Perkemahan, ya. Kalau nanti untuk yang Pakis yang kita tawarkan adalah glamping. Luasnya berapa hektar? Luasnya untuk di sini berarti luasannya sekitar 2,5 hektar. Kalau untuk kebun alpukatnya gimana, Pak? Kalau berkebun alpukat itu secara mandiri ya, jadi semua warga hampir semua memiliki kebun alpukat. Oh, Iya. tadi setelah itu Bupati datang sini. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Ahmad Irham Khalid, menyambut baik langkah warga dan pemerintah Desa Pakis dalam mengembangkan potensi wisata baru di Dukuh Plausan. Ia menyebut ini merupakan bagian dari strategi penguatan desa wisata di Kendal. Disporapar Kendal juga siap memberikan dukungan mulai dari penguatan kapasitas SDM pelaku wisata hingga pendampingan dalam pelaksanaan program desa wisata. Ya, kalau ada dari warga desa mana Pakis ini khususnya tadi rencana dari Dukuh Plausan mau membuka wahana wisata yang baru, tentunya kita dari pemerintah daerah akan sangat mendukung karena ini merupakan salah satu bentuk pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, nantinya kami akan membantu untuk proses pengembangan wisatanya, baik secara pengembangan SDM maupun nanti untuk pendampingan pelaksanaannya. Ini potensinya apa wisata, Pak? Ya. Potensinya apa nih? Potensi wisata di sini? Potensinya kalau di sini kan potensi alam, jadi ada hutan wisata segala macam, terus akan digunakan juga untuk kegiatan glamping. Rencananya tadi yang disampaikan oleh koordinator Podarwisnya. Sudah ada Podarwisnya? Kalau di sini sudah ada Podarwis, Oh, iya. sudah ada. Oke, terima kasih. Dengan keunggulan alam yang dimiliki, Desa Pakis diyakini mampu menjadi destinasi wisata alam unggulan di wilayah selatan Kabupaten Kendal, khususnya untuk wisata glamping dan perkemahan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Manajemen baru PT Agung Citra Kastara, pengembang perumahan subsidi Ungaran Asri Regensi atau yang dikenal sebagai perumahan Punsae di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang akhirnya angkat bicara. Hal ini terkait proses hukum yang kini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan terdakwa Billy Murwantioko, mantan Direktur PT ACK. Proses hukum terkait kasus perumahan subsidi Punsae di Ungaran terus bergulir. Perkembangan terbaru muncul saat manajemen baru PT Agung Citra Kastara menyampaikan pernyataan resmi melalui kuasa hukumnya Aditya Kusumandityo, mewakili pimpinan baru perusahaan Prayito. Dalam pernyataannya, Aditya menegaskan bahwa pimpinan PT ACK saat ini, Prayitno, tidak memiliki hubungan dengan terdakwa Billy Murwantioko yang merupakan direktur lama dan diduga telah merugikan sejumlah konsumen.
Ia menjelaskan Prayitno diperkenalkan sebagai pihak pengganti oleh Bank BTN selaku mitra perbankan pemerintah yang sebelumnya bekerjasama dengan PT ACK. Terkait akuisisi PT ACK, tercatat ada 185 unit rumah yang telah selesai dibangun dan disetujui untuk pelaksanaan kegiatan. Namun hingga akhir tahun 2021, hanya 113 unit yang berhasil diajukan akad kredit. Sementara 72 unit lainnya dibayar secara tunai oleh konsumen. Namun uang tersebut tidak masuk ke perusahaan, melainkan ke rekening pribadi Billy yang kini berstatus terdakwa. Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi perumahan dan ditemukan dugaan kerugian terhadap 66 konsumen dengan nilai mencapai 11,748 miliar rupiah. Saya Kusuman Dityo SHMH. Saat ini saya kuasa dari PT Punsae manajemen yang direksi yang baru. Yang mana selama ini kami memang Pak Prayit sebagai direksi baru tidak pernah mengenal PT ACK. Dikenalkan oleh dari pihak BTN, yang mana dari pihak BTN menawarkan kepada Pak Prayit untuk mengakuisisi PT ACK yang lama karena saat itu sudah melalui MKL ya Pak ya. Sudah MKL dalam keadaan yang mana tahun 2021 itu sudah kontraknya sudah mulai habis. Dari situ kami ditawarkan bahwasanya untuk membangun perumahan tersebut, membangun rumah sejumlah senilai 185 unit rumah. Yang mana 185 unit rumah itu dibuktikan dengan adanya SP2K. Itulah yang menjadi dasar Pak Prayit berani mengakuisisi perumahan tersebut. Dari hal tersebut Pak Prayit mengakuisisi setelah terjadi RUPS di tahun 2020 di tanggal 8 Desember. Itu Pak Prayit melalui RUPS Notaris Dedi Haryanto. Setelah RUPS, Pak Prayit mulai bekerja tahun 2021. 185 unit rumah dibangun oleh Pak Prayit. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang bisa diakadkan hanya 113. Yang 72 tidak bisa diakadkan. Dikarenakan setelah dibangun tersebut, Pak Prayit mencari satu persatu konsumen tersebut. 72 orang konsumen telah membayar lunas cash keras ataupun lunak kepada manajemen yang lama. Disinilah yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan di dalam dilaporkanlah ke Krimsus, ke Polres maupun ke Krimum. Di situ kami sudah menjelaskan di Krimum, di Krimsus maupun di Polres terkait dengan 72 konsumen yang meminta haknya. Terkait dengan 72 konsumen tersebut yang telah dijual kepada konsumen baru, tidak ada satupun konsumen yang uangnya telah diterima manajemen lama masuk ke dalam rekening PT. Semuanya diterima oleh manajemen yang lama, yang pada saat itu manajemen yang lamanya adalah Pak Billy Murwantioko yang saat ini menjadi terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Ungaran. Merasa meluruskan ini biar semua masyarakat tahu terkait dengan pemberitaan yang melalui TikTok dan yang lainnya yang kemarin dilakukan oleh penasihat hukum dari terdakwa Billy. Kami sangat gerah, makanya kami ingin meluruskan terkait dengan RUPS yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh media online, yang mana di sini diperlihatkan terkait dengan kaitan dengan penjualan aset sebelumnya terkait dengan jual beli lunas itu menjadi tanggung jawab manajemen yang lama, yang atas dasar tindakan dari pengurus perusahaan lama, maka kesemuanya tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab resiko dan harus dibayar setelah diambil oleh perseroan serta direksi yang lama Billy Murwantioko. Yang di luar kesepakatan poin-poin di atas adalah dari kronologi tersebut, para konsumen kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan tuntutan pengembalian dana pembelian rumah yang ternyata diselewengkan oleh manajemen lama. Selain itu, Aditya juga menegaskan bahwa seluruh perizinan perumahan subsidi Punsae saat ini telah sesuai dengan memenuhi ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan.
dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, sebuah sekolah dasar di kota Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan gerakan tanpa gawai dan mengajak siswa kembali memainkan permainan tradisional. Langkah ini diambil untuk mendorong kreativitas, meningkatkan interaksi sosial, sekaligus melestarikan budaya bangsa. Dengan mengenakan pakaian adat, ratusan siswa SD Negeri Ngalian 01 Semarang mengikuti upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-41. Dalam upacara tersebut, para siswa mendeklarasikan gerakan tanpa gawai, yakni membatasi penggunaan gadget dan menggantinya dengan permainan tradisional seperti sonda-manda, lompat tali, dakon, egrang, dan lainnya. Para siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tampak antusias. Banyak dari mereka bahkan baru pertama kali mengenal permainan tradisional ini yang ternyata sangat menghibur dan mampu dimainkan bersama-sama. Peringatan Hari Anak juga dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian tradisional. Para penari merupakan siswa berprestasi yang sebelumnya menjadi juara dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional. Penampilan ini sekaligus menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk menunjukkan bakat dan keterampilannya. Kepala SD Negeri Ngalian 01 Ngati Ningsih menjelaskan bahwa gerakan kembali ke permainan tradisional ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, membangun kebersamaan, melestarikan budaya, serta mencegah anak-anak dari kecanduan gawai yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Kemudian setelah acara apel dilanjutkan dengan komitmen penggunaan gawai bahwa di tanggal 23 Juli 2025 ini secara serentak di Kota Semarang selama 2 jam dari pukul 07 sampai pukul 9 tidak menggunakan gawai. Maka kami warga sekolah mendeklarasikan komitmen itu. Selanjutnya sebagai pagi ceria diawali dengan sehat, yaitu senam anak Indonesia hebat dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk stakeholder. Ya, yang kami biasa lakukan anak-anak sebagai peregangan di kegiatan kami. Kalau sehari-hari itu 1 minggu full jenuh di kegiatan ini, maka 1 hari kami programkan untuk peregangan menggunakan permainan-permainan tradisional. Ada tadi egrang, kemudian ada lompat tali, ada dakon, ada apa itu sundamanda, ada peta umpet, ada ular tangga. Yang dulu mungkin ya, sekarang sudah tergilas dengan permainan game online itu. Kami berharap bisa melestarikan budaya Jawa yang semestinya kita uri-uri. Jangan lupa bahwa kita itu orang Indonesia punya adat ketimuran, kemudian kita ke barat-baratan. Juara FLS 3N itu juara 1, maka sebagai ajang prestasi untuk penggalian bakat dan minat, ini biasanya kami tampilkan di event-event supaya memberikan motivasi anak-anak yang lain bisa semakin banyak yang gemar tarian tradisional. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya.
Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahma atau Mbak Ita bersama suaminya Alwin Basri menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang. Sidang yang dipimpin Hakim Gatot ini memeriksa Mbak Ita dan Alwin Basri terkait berbagai tuduhan dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, Mbak Ita mengaku pernah menerima uang sebesar 1,2 miliar rupiah dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Indriasari. Uang tersebut disebut berasal dari iuran kebersamaan dan diberikan setiap triwulan dengan nominal sekitar 300 juta rupiah. Mbak Ita juga mengungkapkan praktik pemberian uang tersebut sudah terjadi sejak era wali kota sebelumnya, Hendrar Prihadi. Sementara itu, Alwin Basri mengaku kepada majelis hakim, sebelum proyek penunjukan langsung di 16 kecamatan diberikan kepada Gapensi, ia pernah bertemu dengan 4 orang di kantor DPRD Jawa Tengah. Salah satunya adalah Iswar Aminuddin, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang. Sidang pemeriksaan terdakwa digelar untuk menguji kebenaran dakwaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri di depan pengadilan. Sebelumnya, jaksa telah menjerat keduanya dengan 3 dakwaan kasus korupsi, yakni proyek pengadaan meja dan kursi di Dinas Pendidikan, pembangunan infrastruktur di 16 kecamatan, serta pemotongan insentif pegawai. Dari Kota Semarang, Syaril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Kabar baik bagi pasangan suami istri di Kabupaten Kendal yang sedang menantikan kehadiran buah hati. Rumah Sakit Umum Baitul Hikmah Kendal resmi meluncurkan layanan fertilisasi dan Mom and Baby Spa melalui Anissa Center. Layanan inovatif ini dirancang khusus untuk membantu pasangan yang belum dikaruniai anak. Anissa Center merupakan layanan pertama dan satu-satunya di Kabupaten Kendal yang menyediakan konsultasi program kehamilan secara profesional. Penanganan dilakukan oleh dokter-dokter spesialis fertilitas yang berpengalaman, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh ke kota besar seperti Semarang atau Yogyakarta. Direktur RSU Baitul Hikmah Kendal, Dr. Lukman Hakim, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan terobosan penting dalam pelayanan kesehatan di Kendal. Ia berharap masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Semarang, cukup datang ke Anissa Center di RSU Baitul Hikmah Kendal. Ruangan layanan di Anissa Center ini dirancang sebaik mungkin agar tidak terkesan seperti di rumah sakit. Ada pula ruangan dengan suasana seperti hotel, sehingga pasien dapat merasa lebih nyaman. Tindakan inseminasi itu nanti akan semakin punya
akan bisa lebih berhasil, insya Allah seperti itu gitu. Lalu juga untuk program inseminasi kita juga dibantu oleh Prof. Zulfa, spesialis biologi, yang alhamdulillah ini merupakan pakar di bidang andrologi, sehingga nanti untuk keluhan yang laki-laki atau suaminya bisa dikonsultasikan oleh beliau, seperti itu. Untuk tahapan-tahapan inseminasi itu seperti apa? Mulai dari awal sampai mungkin pembuahan dan lain sebagainya. Baik, untuk program inseminasi kita pada awalnya nanti pasangan yang ingin mengajukan program hamil, kita lakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu ya, di poli obstetrik ginekologi. Kita bisa ketemu dengan dokter obstetrik ginekologi, ada Dokter Bambang, ada Dokter Rita, ada Dokter Abu, ada juga Dokter Wijoyo. Terserah dokter mana saja, sehingga ketika itu sudah dipastikan program hamil, ya kita nanti dengan program hamil kita lanjut dengan program-program kesuburan, bisa lewat dibantu dengan obat, bisa dibantu dengan edukasi untuk suami maupun edukasi buat istri, untuk memastikan langkah-langkah, memastikan proses menuju kehamilan itu menjadi lebih baik. Apabila obat gagal, vitamin gagal, hormonal gagal, kita akan lanjut ke program berikutnya, yaitu program inseminasi. Di mana program itu, di mana sel sperma dari suami nanti akan kita siapkan, ya, kita washing sperma, kita siapkan, kita berikan terapi juga untuk suami sehingga spermanya itu sehat. Lalu kita juga siapkan si istri untuk mempersiapkan sel telurnya agar matang. Sebelum peresmian, dilakukan pemotongan pita dan seminar dengan narasumber dokter ahli. Selamatan lainnya adalah layanan Mom and Baby Spa, di mana ibu pasca melahirkan akan mendapatkan terapi pijatan khusus agar kembali sehat dan segar. Profesor Dr. Ahmad Zulfa Juniarto, spesialis andrologi yang akan melayani pasien di Anissa Center, menyampaikan bahwa fasilitas di RSU Baitul Hikmah sudah berkualitas. Pasangan muda yang belum memiliki anak dapat mendapatkan program inseminasi di sini. Harapannya adalah Rumah Sakit Baitul Hikmah bisa menjadi pionir untuk penanganan infertilitas secara terpadu. Dari mulai laki-lakinya diproses, perempuannya diproses, kemudian dilakukan inseminasi. Ini salah satu tindakan berlanjutan dari sekedar hanya penyubur gitu ya. Nah, kalau menjadi pionir ini nanti akan berkembang dan insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan infertilitas khususnya di Kota Kendal ini. Ia menambahkan, persentase keberhasilan program inseminasi dapat mencapai 30% pada pasangan muda, namun semakin bertambah usia, kemungkinan akan berkurang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Menanggapi maraknya isu beras oplosan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melakukan pengecekan langsung terhadap peredaran beras, baik di pasar tradisional maupun perusahaan. Hasilnya, ditemukan sejumlah merek beras yang tidak sesuai dengan berat yang tertera, serta belum memiliki legalitas resmi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati menemukan beberapa merek beras di pasaran yang tidak sesuai dengan berat tercantum. Pemeriksaan dilakukan dengan menimbang ulang dan mengecek kualitas beras di Pasar Sleko sebagai bagian dari respons terhadap isu beras oplosan yang tengah beredar luas. Bersama Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Meteorologi Wilayah Pati, petugas melakukan pengecekan dari kios ke kios. Selain menimbang ulang, tim juga memverifikasi kualitas dan legalitas merek beras yang dijual. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan selisih berat sekitar 2 gram pada beberapa kemasan, serta 2 merek beras yang belum mengantongi izin resmi. Analis perdagangan di Stakperin Kabupaten Pati, Suwardi, menyampaikan bahwa beras yang tidak sesuai berat atau kualitasnya akan disita dan dikembalikan ke pedagang asal. Ia bersama tim juga akan menyisir pelaku usaha beras hingga ke tingkat desa, guna memastikan tidak ada peredaran beras oplosan di wilayah Kabupaten Pati. Ditemukan ada beberapa merek yang timbangannya kurang berapa gram lah, berapa on gitu. Sehingga akan kami kembalikan untuk bisa disesuaikan dengan timbangan yang sesuai. Itu kurang berapa?
Misalnya dari berapa? Dari yang namanya timbangan itu kan tidak termasuk bungkus ya, tidak termasuk bungkus. Isinya misalnya 5 kilo, isi berasnya harus 5 kilo, tidak termasuk bungkusnya. Kalau dari tadi kan ada beberapa beras yang tidak berizin ya Pak ya, mungkin ada ID-nya tadi loh, Ya, mungkin imbauannya seperti apa? Akan kami datangi perusahaannya atau pelaku usahanya untuk bisa mengurus izin ke Ketapang, ya, Ketahanan Pangan. Ia menambahkan, distribusi beras di Kabupaten Pati sejauh ini masih berjalan lancar. Sementara itu, stok beras dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan dengan harga per kilogram berkisar antara Rp13.000 hingga Rp300.500. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah truk tangki terjadi di depan SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari. Truk bermuatan 25 ton minyak goreng bekas itu menabrak pohon dan pagar sekolah, diduga karena sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan cukup parah terjadi di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat saat truk tangki bernomor polisi L6178UN melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Saat melintas di depan SMP Negeri 1 Rembang, kendaraan tiba-tiba oleng dan keluar jalur. Truk kemudian menabrak pohon dan pagar sekolah, mengakibatkan kerusakan cukup serius di area trotoar. Bagian depan truk ringsek parah, bahkan roda depan terlepas dari dudukannya. Sopir truk, Edi Susanto, mengaku sempat beristirahat dan makan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ia tetap merasa mengantuk hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak. Beruntung, ia dan rekannya selamat tanpa luka. Lincir Mas. Ngantuk Pak. Ngantuk. Dari perjalanan dari mana Pak? Dari Surabaya. Itu muatan atau kosong? Muatan. Ada muatannya berarti ya? Muat apa Pak? Minyak goreng. Tujuan kemana Mas? Jakarta. Berarti istirahat di mana Mas? Di Sarang. Sarang. Akan. Oleng atau gimana Mas? Ya oleng, ngantuk. Ngantuk kan udah oleng. Iya. Kalau kondisi rem dan lain sebagainya Mas? Cuma ngantuk. Kondisi gimana Mas dengan sama rekan? Sama teman? Gak apa-apa, cuma dikit. Luka-luka kecil ya Mas? Iya, ada korban. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Rembang segera tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Kanit Gakum Ibda Rahmat Hirsa Widyatmoko menyebutkan, dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk, hingga kendaraan keluar jalur dan menabrak pagar sekolah. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan material cukup signifikan. Kerugian akibat rusaknya pagar sekolah dan fasilitas trotoar diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, truk masih berada di lokasi dan belum dievakuasi. Meski begitu, arus lalu lintas tetap lancar, meski beberapa pengendara terlihat memperlambat laju kendaraan karena penasaran melihat kondisi truk yang terguling. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menko Digi Mutia Hafid menanggapi isu transfer data pribadi dalam kesepakatan tarif Trump antara Indonesia dan Amerika Serikat. Keduanya menegaskan yang dimaksud bukan transfer data pribadi, melainkan pertukaran data komersial sebagai bagian dari komitmen kerjasama kedua negara. Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi menegaskan bahwa transfer data yang disepakati dalam perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan pengelolaan data pribadi, melainkan pertukaran data komersial. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 Juli, Hasan Nasbi menyebut bahwa hal tersebut juga akan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga keamanan data tetap terjamin. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa terkait pertukaran data dengan Amerika Serikat, Komdigi akan melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Kamis 24 Juli. Ini tujuannya semua komersial, jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain, kira-kira seperti itu. Itu kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia, bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual, dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok nanti kita akan koordinasi seperti apa penjelasannya, dan nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini kami harus menunggu sampai ada koordinasi dengan Menko Perekonomian. Pada Selasa 22 Juli lalu, Gedung Putih mengeluarkan keterangan resmi yang menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat. Hal itu tertuang dalam kesepakatan tarif ekspor 19% yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk produk Indonesia dan tarif impor 0% untuk barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke tanah air. Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menekankan pentingnya penguasaan negara atas sektor strategis seperti tambang dan pangan demi kesejahteraan rakyat. Dalam peringatan hari lahir PKB di Jakarta, ia menyebut pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum agar kekayaan alam dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikannya saat perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke-27 di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, Rabu 23 Juli. Ketua Dewan Syura DPP PKB itu mengingatkan pasal tersebut disusun untuk mencegah kembali terjadinya penjajahan ekonomi. Sektor strategis seperti tambang, air, dan pangan harus dikuasai negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut Ma'ruf Amin, sistem neoliberal bertentangan dengan asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi. Bumi banyak memberikan hal kepada kita, memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan. Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Tambang, mineral tambang, timah tambang. Oleh karena itu saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lebih lanjut, ia mengapresiasi peran PKB dan NU dalam menjaga nilai keadilan ekonomi. Ma'ruf juga menyebut NU sebagai penjaga stabilitas dan moderasi Islam saat bangsa menghadapi krisis. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan kesiapan partainya untuk terus mengawal agenda pembangunan pemerintah. Hal ini ia sampaikan saat berpidato di hadapan kader PKB dalam peringatan Hari Lahir PKB di Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu sebagai bentuk komitmen politik kebangsaan. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menegaskan komitmen untuk terus mendampingi pemerintah dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya siap menjadi garda depan pelaksanaan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Caimin saat perayaan Hari Lahir PKB di Jakarta International Convention Center, JICC Senayan, Jakarta, Rabu 23 Juli. Menurutnya, komitmen pembangunan harus diwujudkan sesuai amanat ideologis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo dalam membangun bangsa hari ini, kita menemukan satu titik apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, bahwa bangsa kita membutuhkan arah yang lebih istiqomah, lebih konsisten di tengah tarik-menarik gagasan pembangunan yang tidak menentu. Sejak Pak Presiden dilantik hari ini kita menangkap dan meyakini insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, Indonesia akan istiqomah sesuai ideologi dan cita-cita pendirian bangsa. PKB juga menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis serta pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Dalam pidato Hari Lahir ke-27 PKB, Caimin mengusulkan agar siklus pilkada dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. PKB berharap pemerintah terus menjaga konsistensi pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan kajian ulang atas sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan usulan tersebut muncul karena pilkada dinilai berbiaya tinggi dan tidak rasional. Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusulkan kaji ulang terhadap sistem pemilihan kepala daerah pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin usai acara perayaan Hari Lahir PKB di Jakarta International Convention Center JICC pada Rabu malam 23 Juli menyebut pilkada langsung membutuhkan biaya yang tinggi, namun seringkali tidak rasional. Selain itu, dalam banyak aspek, kepala daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepada secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah
habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek. Menurut Caimin, PKB menilai perlu ada pola yang menyeimbangkan aspirasi rakyat dengan peran pemerintah pusat. Pola pertama adalah gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai perwakilan pusat di daerah. Sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD karena lebih mencerminkan kehendak lokal. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik ekonomi yang ia sebut serakahnomics, yakni ekonomi serakah yang bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 1945 dalam pidatonya di peringatan Hari Lahir PKB Rabu 23 Juli lalu. Ia mengkritik ketimpangan distribusi pangan yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dan menciptakan ketidakadilan struktural. Presiden Prabowo Subianto mengkritisi praktik ekonomi yang merugikan rakyat dan menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Presiden menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang diadakan di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Lebih lanjut, Presiden menyebut model praktik ekonomi tersebut sebagai serakahnomics, di mana keuntungan segelintir pihak didahulukan atas hak rakyat banyak. Presiden turut menyoroti kondisi produksi pangan penting seperti beras, jagung, dan minyak goreng yang mengalami ketimpangan akses dan distribusi,
meski Indonesia merupakan produsen utama beberapa komoditas tersebut. Selain itu, praktik penggantian beras bersubsidi menjadi beras premium dianggap Presiden sebagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Beras penting atau tidak? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak? Dan ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sorry ya, ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-Undang Dasar 45. Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas praktik serakah Nomix tersebut. Di hadapan kader PKB, Prabowo juga menyampaikan komitmen untuk menjaga nilai Islam yang moderat dan menyejahterakan serta menegaskan peran penting pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar perekonomian nasional. CEO Danantara Ruslan P. Roslani mengumumkan kerjasama dengan Public Investment Fund Arab Saudi dan Japan Bank for International Cooperation untuk pembiayaan proyek energi hijau dan transisi energi di Indonesia. Disampaikan pada Rabu 23 Juli di Parlemen Senayan, kolaborasi ini menandai respons positif global terhadap peran Danantara di sektor energi jangka panjang. Danantara Indonesia saat ini menerima banyak proyek sebagai dampak dari respons positif yang diterima secara global. Hal tersebut diungkapkan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Ruslani setelah mengikuti rapat secara tertutup dengan Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 23 Juli. Saat ini Danantara tengah menjajaki kolaborasi dengan Public Investment Fund PIF, lembaga investasi milik pemerintah Arab Saudi. Kerjasama ini menambah daftar mitra strategis internasional yang dijalin Danantara dalam mengelola investasi jangka panjang. Kita juga ada pembicaraan dengan PIF, itu adalah sovereign wealth fund-nya dari Arab Saudi. Insya Allah sebentar lagi kita juga ada kerjasama. Saya pun minggu lalu juga baru kembali dari Jepang. Kita menandatangani kerjasama dengan JBIC, itulah Japan Corporation for Japan Banking for International Corporation, yang akan juga memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek terutama renewable energy. Sebelumnya Danantara telah menandatangani kesepakatan dengan sejumlah negara, yakni Qatar Investment Authority QIA untuk mengelola dana bersama senilai 4 miliar dolar AS, China Investment Corporation CIC untuk membangun platform investasi ASEAN-China. Kemudian Russian Direct Investment Fund RDIF dalam mendukung peluncuran platform investasi bersama senilai 2 miliar euro, serta Japan Bank for International Cooperation JBIC yang difokuskan untuk pembiayaan proyek energi hijau dan transisi energi di Indonesia dalam jangka panjang. BPBD Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat Karhutla di Kabupaten Solok dan Kabupaten 50 Kota selama 14 hari sejak 17 hingga 30 Juli 2025. Juru bicara BPBD Ilham Wahab menjelaskan, selain 2 wilayah tersebut, 6 kabupaten kota lain juga terdampak Karhutla. Jika situasi memburuk, Pemprov akan menaikkan status menjadi darurat provinsi. Pemerintah Kabupaten Solok dan 50 kota menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari yang terhitung mulai 17 hingga 30 Juli 2025. Juru bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Ilham Wahab, saat dikonfirmasi media di Padang Rabu 23 Juli, mengatakan penetapan status tanggap darurat itu menyusul semakin meluasnya dampak karhutla di kedua daerah tersebut selama 60 hari terakhir. Di Kabupaten Solok, karhutla terjadi di semua kecamatan, umumnya di daerah perbukitan yang sulit diakses oleh tim gabungan, dengan total lahan terdampak kebakaran lebih dari 300 hektar.
Selain Kabupaten Solok dan 50 kota, terdapat 6 daerah lain di ranah Minang yang juga mengalami karhutla, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang, dan Payakumbuh. Jika kondisi karhutla di daerah-daerah tersebut semakin memburuk, maka Pemprov Sumbar juga akan menetapkan status tanggap darurat. Dari provinsi sendiri, kita hari Senin kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektor, ada dari BMKG, Dinas Kehutanan, Pol PP, LH, Perkebunan, kemudian dengan kabupaten kota terdampak. Dari hasil rapat kemarin, kalau memang terjadi intensitasnya meningkat atau musim kemarau kita ini masih berpotensi panjang, kita di Sumatera Barat akan menetapkan status siaga darurat. Ilham menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai metode waterbombing atau penyiraman air dari helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan. Namun metode lain seperti teknik modifikasi cuaca sedang dipertimbangkan untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumbar, terutama di 2 daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat. Kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar resmi beroperasi mengangkut 75 penumpang dari dermaga Marina Boom Banyuwangi menuju Pelabuhan Serangan Denpasar. Kepala Dinas Perhubungan Denpasar Iketut Sriawan menyatakan layanan ini menjadi alternatif transportasi yang mempercepat konektivitas antar daerah sekaligus mendukung pariwisata Bali dan Jawa Timur. Kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar mulai beroperasi pada Rabu 23 Juli. Dalam pelayaran perdananya, sebanyak 75 penumpang berangkat dari dermaga Marina Boom Banyuwangi dan tiba di Pelabuhan Serangan, Kota Denpasar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan, mengungkapkan hadirnya kapal cepat menjadi alternatif transportasi masyarakat Bali maupun Jawa Timur, sekaligus membantu mengurangi beban lalu lintas jalur darat Denpasar Gilimanuk. Moda transportasi laut ini juga menghubungkan destinasi wisata di kedua daerah, baik Banyuwangi maupun Bali. Terlebih dengan waktu tempuhnya lebih singkat, sekitar 2,5 hingga 3 jam. Memang kalau lihat dari strategis integrasi pariwisatanya, ini kan pariwisata di Bali banyak juga yang menuju Ijen, ya kan? Ijen, nah begitu juga event-event di Banyuwangi juga ada beberapa event, kalau nggak salah 24 event kalau nggak salah. 4 tahun nanti dengan ada transportasi bisa juga ini kawasan wisata Serangan maupun Denpasar Bali pada ya sangat memangkas banget. Kalau dari biasanya kalau kita normal dari Ketapang itu kan lanjut ke darat kan 6 jaman ya. Kalau ini 3 jam kan udah nyampe Bali. Operator mengungkapkan kapal cepat berkapasitas 407 penumpang ini terdiri atas 60 kursi kelas VIP dan 347 kursi kelas eksekutif. Dengan harga tiket berkisar antara Rp225.000 hingga Rp275.000. Untuk di Serangan sendiri kita opsinya untuk sementara kita di ini yang paling pas ya. Baik dari segi dermaga, fasilitas, sama dengan dan dari aspek masyarakat dan adatnya di sini. Kapal cepat ekspres Bahari beroperasi setiap Rabu hingga Senin dengan jadwal keberangkatan pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Banyuwangi dan tiba di Denpasar pukul 12.30 WITA. Sementara dari Denpasar, kapal akan berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Banyuwangi sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.